Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sahira. Saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Deteksi Bahasa Isyarat atau BISINDO menggunakan media pipe dan machine learning. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem yang mampu mengenali gestur bahasa isyarat menggunakan kamera secara real time, kemudian menerjemahkannya menjadi huruf, kata, maupun kalimat yang akan dibaca oleh pengguna. Teknologi utama yang digunakan pada sistem ini adalah media pipe untuk mendeteksi titik-titik tangan, machine learning menggunakan algoritma extra trace classifier untuk klasifikasi gestur, serta Flash sebagai web framework untuk menampilkan hasil deteksi. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa sistem yang dibangun memiliki beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama pengumpulan dataset berupa gambar gestur tangan, kedua ekstraksi landmark menggunakan media pipe, yang ketiga pelatihan model machine learning menggunakan data landmark yang telah diperoleh, kemudian ada proses deteksi secara real time menggunakan webcam, dan yang terakhir hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk teks pada website. Nah, adapun tahap utamanya yaitu pengumpulan dataset. Di sini saya menggunakan file collect_dataset.py yang mana di sini program akan membuka webcam dan pengguna memasukkan label gestur yang ingin direkam, misalnya huruf A, B, atau angka, atau kata-kata yang ingin dikumpulkan datasetnya seperti ibu, tolong, dan lain sebagainya. Nah, setiap kali tombol S ditekan, gambar akan disimpan otomatis ke dalam folder sesuai dengan label yang telah dibuat. Kemudian untuk memberhentikan programnya, cukup menekan tombol Q. Adapun contoh datasetnya yaitu berikut beberapa contoh dataset yang sudah saya kumpulkan, yaitu ada angka, huruf, dan kata-kata. Di sini ada kata adik, ada kata bagus, ada kata ibu, dan ada 3 kata lainnya yaitu mulai, rahasia, dan tolong. Adapun dataset ini terdiri dari 43 kelas, yaitu untuk huruf atau alfabet terdiri dari 26 kelas, angka terdiri dari 11 kelas, dan untuk kata-kata terdiri dari 6 kelas. Adapun langkah berikutnya yaitu ekstraksi landmark. Di sini saya menggunakan file extract landmark.py. Setelah dataset terkumpul, langkah berikutnya adalah ekstraksi landmark tangan. Media pipe hands mendeteksi 21 titik penting pada setiap tangan. Setiap titik memiliki 3 koordinat yaitu X, Y, dan Z. Karena terdapat 21 titik dan 3 koordinat, maka setiap tangan menghasilkan 63 fitur. Jika menggunakan 2 tangan, maka akan menjadi 26 fitur. Data koordinat ini kemudian disimpan ke dalam dataset CSV yang akan digunakan pada proses training. Nah, pada tahap training, sistem membaca seluruh dataset gambar. Landmark yang diperoleh kemudian dinormalisasikan terhadap posisi pergelangan tangan atau wrist. Tujuan dari normalisasi ini adalah agar model tidak terpengaruh oleh ukuran tangan maupun jarak kamera. Setelah itu, data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Algoritma yang saya gunakan di sini adalah extra trace classifier dengan 500 pohon keputusan. Model kemudian belajar mengenali pola setiap gestur berdasarkan koordinat landmark yang diberikan. Nah, setelah data di training, dilakukan pengujian menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi skor dan classification report. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar dibandingkan seluruh data pengujian. Model yang telah dilatih kemudian disimpan ke dalam file BISINDO model.pkl. File ini nantinya akan digunakan pada proses deteksi real time. Selanjutnya ada file
real time detection atau real time recognition. Pada tahap ini sistem membuka webcam secara langsung. MediaPipe kembali mendeteksi landmark tangan dari setiap frame video. Kemudian landmark tersebut diproses menjadi 126 fitur dan dikirim ke model machine learning. Model kemudian menghasilkan prediksi gestur yang sedang dilakukan pengguna. Selain itu, sistem juga menghitung nilai confidence atau tingkat keyakinan prediksi. Misalnya, coba kita jalankan. Nah, di sini akan ditampilkan nilai confidence-nya. Untuk A berarti dia memiliki keyakinan sekitar 80%. Nah, tahap selanjutnya adalah implementasi ke dalam website. Untuk memudahkan pengguna, sistem diintegrasikan dengan website menggunakan Flash. Flash berfungsi sebagai backend yang menerima hasil prediksi dari model. Kemudian hasil tersebut dikirim ke halaman web menggunakan JavaScript secara real-time. Pengguna dapat melihat hasil deteksi secara langsung tanpa harus membuka program Python. Baik, langsung saja kita masuki ke tahap demo atau membuka program di web. Sekian presentasi proyek dari saya. Apabila ada kekurangan,
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.